Halo guys, jumpa lagi di channel Kamu Harus Tahu. Channel ini membahas sesuatu yang belum tentu kamu tahu. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang rokok. Pasti semua sudah tahu kan apa itu rokok. Tapi apakah kalian tahu sejarah rokok? Pasti belum semuanya tahu kan? Makanya kalian harus nonton Kamu Harus Tahu. Rokok bukanlah barang langka negeri ini. Semua kalangan dari pelajar, mahasiswa dan semua orang dapat dengan mudah membeli rokok. Merokok adalah salah satu kegiatan yang banyak dilakukan orang hampir di seluruh dunia. Berbagai jenis rokok mulai kretek, filter, rokok dengan rasa mentol hingga rokok elektrik kini mudah ditemukan dan menjadi bagian kehidupan manusia. Namun, sejak kapan manusia mengawali kebiasaan menghisap rokok? Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan di daratan Eropa. Setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau, bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Kemudian, para pelaut meniru kebiasaan suku aborigin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara dipadatkan ke dalam pipa atau cerutu. Tembakau yang terkenal dengan aromanya yang wangi ternyata tidak hanya bisa dinikmati dengan cara dihisap namun juga dengan cara dihirup. Cara kedua ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap rokok. Bahkan, dengan menghirup tembakau diyakini dapat menyembuhkan pilek dan mengobati radang hidung. Cara ini banyak digunakan di bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan sebagian Eropa. Satu lagi cara menikmati tembakau, yakni dengan cara dikunyah. Ini merupakan kebiasaan yang tersebar di kalangan petani Amerika. Penggunaan tembakau kemudian berkembang dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Rokok pun ditemukan. Dengan cepat cara baru menikmati tembakau ini menyebar dan awalnya amat digemari para pelaut dan tentara. Pada 1830 tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di Perancis dan negeri ini pula istilah sigaret atau rokok pertama kali ditemukan. Namun, mesin pembuat rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko pada 1847. Meski demikian produksi rokok baru meroket setelah mesin baru dikembangkan James Albert Bonsack dari Amerika Serikat pada 1880-an. Mesin buatan Bonsack ini bisa menggenjot produksi rokok dari hanya 40.000 batang hingga sekitar 4 juta batang dalam sehari. Pengguna rokok meningkat pesat di dunia barat pada abad ke-20. Misalnya, di AS pada awal abad ke-20 tercatat konsumsi rokok rata-rata hanya 54 batang per orang setiap tahunnya. Namun, pada 1965 konsumsi rokok di Amerika Serikat melonjak menjadi 4.295 batang per kapita per tahun. Saat itu 50% pria dan 30% perempuan menghabiskan 100 batang rokok dalam setahun. Pada 2000, konsumsi rokok di AS anjlok hingga 2092 batang per orang per tahun. Dan pada 2016 kembali turun menjadi 1.691 batang rokok per orang per tahun. Namun, secara global jumlah konsumsi rokok di dunia masih amat tinggi yaitu mencapai 5,7 triliun batang rokok setahun. Di negara-negara maju jumlah penikmat memang rokok terus menurun. Tetapi tidak demikian di negara berkembang yang jumlah pengguna rokok semakin meningkat.
Seperti dimuat dalam situs tobacoatlas.com, pengguna rokok di negara berkembang malah bertumbuh. Di Indonesia, misalnya, pengguna rokok diprediksi bertambah 24 juta orang antara tahun 2015 sampai tahun 2025. Konsumsi rokok di Indonesia juga cukup tinggi, yaitu tercatat mencapai 1.675 batang per kapita dalam 1 tahun. Padahal rokok sudah diketahui amat berbahaya bagi kesehatan. Selain mengandung nikotin, rokok memiliki lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya termasuk arsenik, sianida, dan zat beracun lainnya. Dan lebih dari 50 zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok merupakan karsinogenik atau zat yang bisa memicu munculnya kanker.